Halo semua, selamat datang di konten kami. Nah, aku mau nanya nih ke kalian, kalau kalian mendengar kata makam atau kuburan, yang pertama kalian muncul di kepala kalian pasti sesuatu yang sangat seram, angker, atau mungkin menjadi konten horor, bukan? Aku tahu, tapi tunggu dulu. Karena hari ini aku nggak bakal ngajak kalian takut-takutan. Aku mau ngajak kalian masuk ke dalam satu cerita. Cerita yang punya lapisan sejarah, punya lapisan budaya, dan yang paling penting punya lapisan makna yang dalam sekali. Namanya itu Legenda Kuburan Kelingking. Sebuah makam unik yang konon menyimpan jari kelingking seorang pejuang. Namanya Raden Matahir, pahlawan dari Jambi yang namanya sayangnya belum sepopuler yang seharusnya. Dan hari ini kita bakal kupas bareng-bareng dari siapa itu Raden Matahir dan kenapa jasadnya bisa sampai terpisah. Dan hari ini kita bakal kupas bareng dari siapa Raden Matahir itu, kenapa jasadnya bisa sampai terpisah, sampai apa makna dari kepercayaan masyarakat Jambi yang jaga sampai hari ini. Yuk kita bahas. Sebelum masuk ke inti cerita, aku perlu kasih kalian sedikit gambaran besarnya. Jambi itu bukan hanya nama provinsi di peta Sumatera. Jambi itu punya sejarah yang panjang, punya kesultanan, punya adat, dan tokoh-tokoh pejuang yang perannya dalam melawan kolonialisme Belanda itu nyata, besar, dan seringkali diabaikan oleh narasi sejarah nasional kita. Salah satunya yaitu Raden Matahir. Dan yang bikin kisahnya itu beda dari yang lain, selain keberaniannya yang luar biasa, adalah legenda yang paling berkembang setelah kematiannya. Legenda ini tentang makam yang tidak biasa, makamnya yang hanya menyimpan satu bagian kecil dari tubuhnya, sebuah jari. Terdengar aneh bukan? Memang. Tapi di balik keanehan itu ada kedalaman budaya dan kemanusiaan yang bikin gue pribadi itu merinding waktu pertama kali belajar soal ini. Raden Matahir itu lahir sekitar tahun 1871 di Jambi. Beliau adalah seorang bangsawan dari lingkungan Kesultanan Jambi. Tapi bukan tipe bangsawan yang cuma duduk nyaman di istana. Beliau adalah seorang pejuang lapangan yang turun ke medan pertempuran. Di penghujung abad 19, Belanda sedang gencar-gencarnya memperjuangkan kekuasaan di Sumatera. Nah, Jambi ini termasuk ke dalam suatu wilayah yang jadi targetnya. Dan seperti banyak daerah lain, tidak semua orang mau tunduk begitu saja. Nah, Raden Matahir ini adalah salah satu yang paling gigih dalam melawan eksploitasi itu. Beliau memimpin gerakan perlawanan bersenjata, mengorganisasi pasukan, melakukan serangan gerilya, dan terus-terusan menjadi duri dalam daging bagi pasukan kolonial Belanda di wilayah Jambi. Nah, yang paling berinding itu Belanda pusing tujuh keliling saat fakta bahwa Raden Matahir susah sekali ditangkap. Beliau ini geraknya cepat, cerdik, dan didukung oleh masyarakat yang memang mencintai beliau. Bertahun-tahun lamanya, beliau bisa terus bertahan dan melawan. Sampai akhirnya, pada tahun 1907, beliau gugur dalam pertempuran. Dan dari situlah cerita legenda ini benar-benar dimulai. Nah, ini bagian yang paling sering bikin orang bertanya-tanya. Apa maksudnya kuburan kelingking? Memangnya beneran cuma jari kelingking yang dikubur di sana? Nah, jadi cerita yang beredar dan diwariskan oleh turun-temurun di masyarakat Jambi adalah sebagai berikut, yaitu ketika Raden Matahir gugur dalam pertempurannya melawan Belanda,
pihak kolonial tidak hanya membiarkan jasadnya dimakamkan secara utuh begitu saja. Ada kepercayaan kuat di masyarakat bahwa Belanda sengaja memisahkan sebagian dari tubuh beliau, termasuk dalam satu versi cerita yang paling banyak beredar, yaitu jari kelingkingnya. Sebagai semacam bukti bahwa sang pejuang memang sudah benar-benar tewas dan tidak bisa lagi memimpin perlawanan. Nah, praktik seperti ini dalam konteks sejarah kolonial sebenarnya bukan hal yang sepenuhnya asing. Di berbagai belahan dunia ada catatan tentang bagaimana penjajah memperlakukan tubuh pemimpin perlawanan yang mereka anggap paling berbahaya sebagai taktik psikologi untuk memadamkan semangat perjuangan rakyat yang ditinggalkan. Dan dari sinilah lahir apa yang kita kenal sebagai kuburan kelingking, sebuah makam yang secara khusus diyakini masyarakat sebagai tempat peristirahatan terakhir dari kelingking Raden Matahir, terpisah dari makam utamanya. Nah, mengapa ini sangat penting bagi masyarakat Jambi? Disinilah aku mau mengajak kalian untuk tidak berhenti di level wah aneh sekali, wah seram sekali. Karena kalau kita masuk lebih dalam, ada sesuatu yang sangat manusiawi dan sangat bermakna bagi tradisi ini. Nah, dalam banyaknya tradisi masyarakat Nusantara, ada kepercayaan bahwa seseorang yang mempunyai kekuatan luar biasa, baik dalam artian fisik, spiritual, maupun moral, meninggalkan sesuatu di setiap bagian tubuhnya. Semangat, aura, atau energi dari orang-orang tersebut tidak serta-merta lenyap begitu orangnya pergi. Jadi dalam konteks Raden Matahir, jari kelingking itu bukan sekedar sepotong tulang. Bagi masyarakat yang mencintai dan menghormati beliau, itu adalah sisa kehadiran dari seseorang pejuang yang hidupnya diabadikan untuk mereka. Dan makam itu pun menjadi tempat yang dikeramatkan, ditempatkan orang yang datang untuk berdoa, untuk menghormati, dan untuk mengingatkan. Ada juga dimensi simbolis yang menarik. Dengan memakamkan bahkan memotong kecil dari tubuh sang pejuang dengan penuh kehormatan, masyarakat seolah sedang menyampaikan pesan. Bahkan meskipun penjajah bisa merenggut nyawa dan bahkan memotong tubuh seorang pahlawan, mereka tidak bisa merenggut kehormatan dan cinta rakyat terhadapnya. Itu tidak bisa dikubur. Hari ini nama Raden Matahir hidup dalam berbagai bentuk di Jambi. Ada nama jalan yang dinamai beliau, ada gedung pemerintahan, dan paling dikenal luas ada Rumah Sakit Raden Matahir, salah satu rumah sakit terbesar dan paling penting di Provinsi Jambi, yang menyandang nama sebagai bentuk penghormatan. Ini bukan hal kecil. Sebuah rumah sakit adalah tempat di mana nyawa-nyawa dipertaruhkan dan diselamatkan setiap harinya. Dan menamai tempat itu sebagai nama seseorang pejuang yang seluruh hidupnya ia pertaruhkan untuk orang lain, itu sebuah simbol yang indah. Soal kuburan kelingking sendiri, sampai hari ini keberadaannya masih menjadi bagian dari narasi budaya masyarakat Jambi. Di kalangan sejarah lokal, memang masih ada diskusi tentang sejauh mana cerita ini bisa diverifikasi secara dokumentatif. Tapi justru itulah hal yang menarik. Legenda dan sejarah itu kadang berjalan beriringan dan keduanya sama-sama punya nilai. Kalau aku boleh jujur nih, waktu pertama kali aku riset soal ini, yang paling bikin aku tersentak itu bukan bagian legendarisnya. Yang paling bikin aku terdiam itu adalah betapa konsistennya rakyat Jambi dalam menjaga ingatan tentang Raden Matahir. Kita hidup di era di mana informasi itu mengalir deras setiap detiknya, di mana tokoh-tokoh baru lahir dan terlupakan dalam hitungan minggu.
Tapi di Jambi, cerita tentang seorang pejuang yang gugur lebih dari 100 tahun yang lalu masih dijaga, masih diceritakan, dan masih dihormati. Dan itu bukan karena adanya kampanye marketing yang masif. Itu karena masyarakatnya sendiri yang memilih untuk tidak melupakannya. Aku mikir ya, itu sesuatu yang kita semua bisa mempelajarinya. Bahkan menghormati mereka yang sudah berjuang sebelum kita mulai. Aku mikir itu sebagai sesuatu yang kita semua bisa pelajari, bahwa menghormati mereka yang sudah berjuang sebelum kita itu bukan sekedar kewajiban formal. Itu bagian dari cara kita memahami siapa kita, dari mana kita berasal, dan nilai-nilai apa saja yang kita mau bawa di masa depan. Sebuah jari kelingking yang dikuburkan, sebuah makam yang dijaga, sebuah nama yang terus disebut, semua itu cara manusia melawan lupa. Dan selama kita masih melawan lupa, semangat Raden Matahir itu belum benar-benar pergi. Jadi itulah cerita tentang legenda kuburan kelingking. Kisah yang tampaknya kecil, tapi menyimpan bobot sejarah dan kemanusiaan yang besar dan dalam. Raden Matahir itu mengajarkan kita bahwa keberanian itu sangat nyata, bahwa satu orang yang berani berdiri tegak bisa menggertakkan banyak hal, dan bahwa semua perjuangan meskipun berakhir dengan kematian bisa hidup jauh lebih lama dari sisi perjuangan sendiri. Dalam cerita, dalam nama, dalam makam, dan dalam sepotong jari yang dijaga dengan penuh hormat oleh rakyat yang mencintainya. Kalau kalian dari Jambi nih, atau pernah ke Jambi dan tahu lebih banyak soal ini, aku beneran pengen denger cerita-cerita lokal seperti ini. Terlalu berharga untuk cuma disimpan di pojok-pojok yang tidak bisa dijangkau. Makasih sudah nyimak sampai akhir. Sampai jumpa, ketemu di episode selanjutnya.